Shalom semuanya, kembali lagi di renungan pada pagi hari ini di tanggal 9 Januari 2026. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena berkat-Mu kami bisa bangun kembali dengan baik tanpa kekurangan apapun Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kami akan memulai renungan pada pagi hari ini yang Kau berkati, agar kami bisa mengikuti dan memahami segala isi renungan dengan baik Tuhan. Berkati aktivitas kami dalam satu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mulai renungan pada pagi hari ini di tanggal 9 Januari 2026 dari ayat Alkitab yang terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Nah, tema pada hari ini, renungan pada pagi hari ini yang berjudul Siapakah Kita Sampai Sedemikian. Kita akan baca dulu ayatnya di Yesaya 43 ayatnya yang keempat, yang berbunyi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Nah, temanya adalah siapakah kita sampai demikian. Nah, dari ayat Alkitab itu kita udah tahu sebenarnya tentang kalau kita itu adalah makhluk yang berharga yang diciptakan oleh Tuhan. Namun, seringkali dalam hidup kita sehari-hari, kita itu merasa kecil, merasa kurang, merasa nggak berarti, merasa nggak ada apa-apanya lah, istilahnya minder gitu. Tapi kita selalu membandingkan diri kita dengan prestasi orang, ataupun penampilan orang, ataupun kehidupan mereka yang terlihat sempurna. Misalnya teman kita yang bisa banyak beli barang-barang mewah, nah kita iri, kita nggak bisa membeli itu. Namun tanpa kita sadari, kita mulai bertanya dalam hati kita, siapa sih aku ini? Siapa aku sebenarnya? Apakah hidupku itu benar-benar berharga? Apakah aku ini benar berharga di mata Tuhan sehingga aku diciptakan? Nah, di Yesaya 43 ayatnya yang keempat, itu mengajarkan sesuatu yang berbeda. POV yang berbeda dari yang kita pikirkan, sudut pandangnya. Sudut pandang Tuhan mengatakan bahwa kita itu adalah makhluk yang berharga. Nilai diri kita itu tidak bisa ditentukan oleh pencapaian kita, popularitas kita, ataupun pengakuan khalayak umum terhadap kita. Namun di hadapan Tuhan kita itu berharga, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa kita di dalam Dia. Kita adalah makhluk ciptaan Dia. Tuhan mengenal kita secara pribadi jauh lebih dulu sebelum kita lahir di dunia. Bahkan sebelum kita mengenal diri kita sendiri. Nah, di Yesaya 43 ayat 4 dibilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, Mazmur pernah bertanya tentang diri. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Itu ada di salah satu kitab yang ada di Perjanjian Lama, kalau nggak salah. Nah, pertanyaan ini bukan lahir dari keraguan, tapi dari kesadaran kita bahwa kasih Tuhan terlalu besar dibandingkan keterbatasan manusia. Kita ini hanyalah manusia yang penuh kekurangan, sering jatuh dalam dosa, sering ragu, sering takut, sering minder. Namun, di semua itu, Tuhan tetap memilih kita dan mengasihi kita, serta memelihara kita, meskipun kita merasa berkekurangan. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti lewat kata-kata saja, tapi Ia membuktikannya lewat pengorbanan di kayu salib. Jadi buat apa kita minder, buat apa kita merasa itu kekurangan? Karena hidup kita ini sudah sangat berharga di mata Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darahnya akan dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Dan memang kita masih kurang sempurna karena kita masih berdosa, masih berkali-kali gagal. Dan Tuhan tidak menyerah atas manusia. Masih ingin manusia itu bisa menjadi makhluk hidup yang berharga di mata Tuhan. Nah, renungan ini mengajak kita untuk berhenti untuk meremehkan diri sendiri. Kita ini bukan kebetulan untuk dilahirkan di dunia, bukan kesalahan, bukan ketidaksengajaan, tapi kita ini adalah sebuah rencana Tuhan yang sudah dibuat jauh sebelum kita lahir, untuk bisa menjadi diri yang terpanggil, diri yang bagus, diri yang bervalue, apapun itu yang kita punya.
meskipun popularitas kita kurang, prestasi kita kurang, tapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini tanggal 9, kiranya kita senantiasa untuk selalu menghargai diri kita sendiri meskipun dalam kekurangan kita sekalipun. Oleh karena itu kita tutup dalam doa. Renungan pada pagi hari ini kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena berkat-Mu kami bisa menyelesaikan renungan pada pagi hari ini. Kami tahu kami adalah makhluk yang kekurangan, makhluk yang berdosa, tapi kami yakin dan percaya Engkau sangat menghargai kami, memberikan berkat kasih karunia kepada kami sehingga kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sekalipun kami kekurangan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah merasa bahwa kami gagal, tapi Engkau yakin dan percaya kami adalah makhluk yang berharga di mata-Mu, spesial dan sempurna di mata-Mu Tuhan. Sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya berkati aktivitas kami dalam satu hari ini sampai malamnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.